Saya nggak mau panjang-panjang. Ceramah saya terpendek itu 2 jam. Tapi malam ini saya nggak mau panjang-panjang. Tapi orang jatuh cinta suruh ngomong, repot Habib. Iya, orang jatuh cinta suruh ngomong nih repot. Sebetulnya saya jalan bukan 8 kilo. Yang 8 kilo itu waktu saya syuting. Total jalan kaki saya kurang lebih 12 kilo Habib. Iya, 12 kilo. Sengaja saya lihat ada motor lewat, saya asyik lihat nih motor pelan-pelan itu, jalan kaki. Saya mau melihat siapa saja sih orang-orang yang pengen nyambut Habib Rizik ini. Apakah ada mobilisasi, apakah ada orang yang digerakkan untuk datang? Ternyata saya tidak melihat semua itu. Saya melihat orang spontan. Makanya tidak ada tim bagi-bagi nasi bungkus, tidak ada tim bagi-bagi es, tidak ada tim bagi-bagi kopi, tidak ada tim yang bagi-bagi air. Tidak ada itu, tidak terorganisir seperti itu. Sholat isya saya, sholat isya jam 9 malam, Allahu Akbar, selesai isya, nangis saya. Hati saya ditegur entah oleh siapa, saya nggak tahu. Hati saya ditegur, saya pun menangis, nangis ketakutan, nangis takut sama Allah Ta'ala. Novel, kalau kamu tidak berangkat ke Jakarta, kalau kamu nggak sambut Habib Rizik, maka kamu bukan dalam golongan mereka, golongan beliau-beliau. Maka bismillah jalan Habib. Jadi ceritanya anak nggak pengen jemput antum Habib. Mau lihat dari Front TV. Habib Hanif ngundangnya malam Ahad. Akad nikah. Nggak ngundang ke bandara. Nggak ada undangan ke bandara. Kalau ada hoax itu. Tidak ada. Tetapi subhanallah. Allah tegur hati saya. Berangkat, alhamdulillah. Kaki lecet Habib nih, bukti Habib, bukti Habib, bukti. Nanti di akhirat dibuat bukti nih. Iya, lecet. Singkat cerita, ini orang Aceh bilang ke saya, Habib, itu Masya Allah waktu tsunami, alhamdulillah ada Habib Rizik Syihab. Beliau bawa itu murid-muridnya. Itu jenazah yang udah usianya 3 hari, udah seminggu. Di bawah kapal itu ada jenazah. Kapal, bawahnya ada jenazah. Kami tidak berani masuk, takut kalau kapalnya itu bergerak kemudian kejatuhan. Tapi Habib Rizik merangkak di bawah kapal, mengambil jenazah itu. Menjalankan tugasnya bagi seorang muslim. Bukan beliau yang cerita, saya nggak pernah dengar cerita dari beliau. Bahkan saya nggak pernah bicara, kecuali tahun 2007. Saya pernah bicara tahun 2004, saya pernah bicara atau beliau, atau tahun 97. Kalau enggak 97 2004 ketika beliau berkunjung ke Solo di rumahnya Habib Zakir bin Abdurrahman Assegaf, saya kasih hadiah beliau buku terjemahan saya Manhaj Dakwah yang di depannya ada gambar foto Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh dan Abu Ya Said Muhammad bin Abi Al-Maliki. Saya jadikan foto cover apa yang dilakukan Habib Rizik. Maka beliau langsung pegang buku itu sambil menciumi cover tersebut. Syekhi, huma syekhi. Kedua orang ini guru saya. Diciumin itu foto ulama oleh Habib Muhammad Rizik Syihab. Setelah itu saya nggak pernah ngomong lagi sama beliau. Sampai kemarin saya berangkat umroh. Saya berkali-kali umroh, nggak sampai 5 kali, nggak sampai 5 kali umroh. Haji 2 kali. Diajak orang-orang, ayo ketemu Habib Rizik. Saya bilang, nggak mau. Kesian, dari jauh saja. Dari jauh saja. Tapi kemarin ini, Maret, saya umroh, saya pengen ketemu Habib Rizik Syihab. Qadarullah ketemu. Disitulah saya ngomong sama Habib Rizik Syihab. Setelah sekian lama. Dan tidak ada cerita tsunami. Beliau nggak pernah bangga-banggakan dirinya. Saya begini, 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 saya begini. Nggak ada semua itu. Nggak pernah disampaikan kepada saya. Tapi masyarakat Aceh yang bercerita. Dan bangsa ini berhutang kepada beliau atas perjuangannya yang luar biasa. Oh ini Aceh, ya. Akhiron. Saya dengar Habib, saya mau konfirmasi langsung. Karena orang zaman sekarang ini sukanya dengar tapi nggak pernah konfirmasi. Pondok antum yang ada di Puncak, namanya apa? Pondok Syariah, Markas Syariah, lanjutannya? Argo? Agrokultural, Mega Mendung. Ya, luasnya berapa Habib? Luasnya hampir 80 hektar. Al-Fakir dengar antum punya rencana nanam 200.000 pohon di sana. Betul kan?
1 juta. Nah, ini langsung saya konfirmasi ya. Habib Rizik Syihab di pondoknya yang kurang lebih 80.000 hektar, itu mau nanam 1 juta pohon. Sudah tertanam 200.000. Ya. Kenapa? Nih ya, cucu Nabi dengerin nih. Otaknya dari Nabi Muhammad SAW. Di tubuhnya mengalir darah baginda Muhammad SAW. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Buka Al-Quran. Kalian umat Islam. Setiap Nabi Allah beri wasiat. Katakan kepada kaummu, tidak minta upah apa-apa. Katakan kepada kaummu, kami tidak minta upah apapun kepada kalian. Khusus kepada Nabi Muhammad SAW, beda perintahnya. Illal mawaddata fil qurba. Semua Nabi Allah perintah, jangan minta upah dari kaummu, jangan minta upah dari kaummu, jangan minta upah dari kaummu. Tetapi untuk baginda Muhammad SAW ada tambahan ayatnya. Illal mawaddata fil qurba. Katakan pada kaummu, karena Nabi nggak mau nyampein, Allah yang perintah. Aku tidak minta kepada kalian semua upah atas perjuanganku, lelah-lelahku. Illa, kata Allah, kecuali al-mawaddata fil qurba. Rasa cinta yang mendalam kepada orang-orang yang punya hubungan kekerabatan denganku, dengan Nabi Muhammad SAW. Cinta kepada ayah Nabi, cinta kepada kakek Nabi, cinta kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW, cinta kepada menantu-menantu Rasulullah, cinta kepada Sayyidina Hasan dan Husain, cinta kepada cucu-cucu Nabi Muhammad SAW ila yaumil kiamah. Lihat kecerdasan Habib Rizik Syihab. Sengaja saya perpanjang Habib, biar orang penasaran. Cerdasnya di mana? Jakarta ini konon ya, konon ada banjir kiriman. Betul? Katanya, saya nggak tahu, takut kalau saya ngomong orang Bogor tersinggung nanti. Katanya banjir kiriman ada yang dari atas sono ya. Hujan di atas sono, kemudian turun ke Jakarta, Jakarta banjir. Jadi sumbernya banjir dari mana ini? Dari atas, benar. Nah, kenapa di atas itu airnya banyak mengalir ke Jakarta? Karena buminya kurang bisa menyerap airnya saat hujan turun. Karena buminya kurang bisa menampung airnya saat hujan turun. Kenapa? Karena kurang pohon di sana. Maka beliau siapkan 1 juta pohon untuk menangkap air-air hujan sehingga tidak membuat Jakarta banjir. Ini cucu Nabi Muhammad SAW. Kata ya Habib. Insyaallah. Nah, ini kalau saya suruh ngungkap hasil kerja beliau, ya sampai subuh. Itu yang buat saya jatuh cinta. Itu yang buat saya jatuh cinta. Kerja, kerja, kerja. Itulah beliau. Kerja, kerja, kerja. Itulah beliau. Habib Muhammad Rizik Syihab. Saya sebagai Muslim, saya sebagai WNI mengucapkan jazakumullah khairan ya Habib. Atas semua lelahmu, atas semua kerjamu, semoga Allah membalasnya dengan balasan yang besar untuk dirimu, orang tuamu, almarhum ayahmu yang ada di alam barzah sana, dan untuk yang hidup dari keluargamu, semoga panjang umur, sehat walafiat, untuk pasangan hidupmu, untuk anak keturunanmu, untuk pecinta-pecintamu, semoga semuanya dalam riayah jaddukum Muhammad SAW, semuanya dalam perlindungan Rasulullah, dalam penglihatan Rasulullah, dalam kekuatannya Rasulullah. Apapun yang terjadi, engkau dalam keamanan fid dunya wal ukhra bersama orang-orang yang mencintaimu. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi washabihi sallam. Walhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Saya minta satu permintaan. Nanti kalau saya pulang minta tolong jangan ada yang salaman sama saya. Kenapa? Protokol kesehatan. Habib Rizik ini teriak-teriak lewat murid-muridnya, lewat Habib Hanif. Jaga protokol kesehatan, pakai masker, pakai masker. Jadi kalau ada yang mengatakan beliau tidak menganjurkan protokol kesehatan, beliau melanggar protokol kesehatan, itu semua karena belum ngerti, karena mungkin nggak hadir, beritanya nggak nyampe. Panitia dari tadi bilang pakai masker dan pakai masker. Tapi kalau saya ngomong, maskernya saya copot ke bawah. Kenapa? Karena jaga jarak dengan kalian udah cukup. Kemudian biar suara saya lebih lantang, karena saya kalah sama beliau tadi. Beliau suaranya jauh lebih lantang,
dan juga Habib Rizik suaranya lebih lantang. Jazakumullah khairan. Mohon maaf, semoga berkah manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.